Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min narin tatalawwa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhul murtada. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'u bi ihsanin ila yaumil multaqa. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh mahasiswi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah takdirkan kita masih bisa menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk menambah kebaikan. Semoga kita bisa manfaatkan kesempatan yang diberikan sebaik mungkin. Salam serta salam semoga Allah Ta'ala juga limpah ruahkan kepada uswah hasanah Nabi penutup para anbiya, Rasul termulia, sosok yang paling mengenal Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat yang setia berusaha menjalankan syariat. Bismillah, kita lanjutkan belajar bersama kita di pagi hari ini, yang mana di kesempatan kemarin kita sampai kepada bab al-alaqah al-insaniyah, hubungan manusiawi, yang kita bahas masih dalam bab hubungan antar muslimin. Jadi hubungan antar muslimin. Yang kemarin kita menyisakan sedikit dari bab ini, melanjutkan yang kurang kemarin. Kemarin sudah kita baca di antaranya yang di atas sudah kita baca, yang tersisa sambil mengulang sedikit. Jadi yang kita lihat dari pembahasan kemarin adalah bagaimana berusaha menjaga persatuan dan kepaduan antar umat dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang bukan prinsip. Mengabaikan perbedaan yang bukan prinsip, bersikap toleran, tidak mudah-mudah memutus ikatan persaudaraan hanya gara-gara mungkin perbedaan warna baju, perbedaan bab furu', yang satu berkunut, satu enggak kunut, satu kalau sujud dengkulnya duluan, kakinya duluan. Itu bukan bab-bab yang prinsip, jadi abaikan. Yang penting adalah apa yang kita lakukan itu kita tahu dasarnya saya melakukan ini loh. Mungkin orang lain juga punya dasar, dan kita selalu berusaha mencari mana yang terbaik. Dan selama kita berusaha, berharap kalaupun kita keliru, harapannya kita dimaafkan karena kita sudah berusaha. Ini sesuai dengan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika ayat-ayat terakhir di Al-Baqarah, ayat terakhir, ayo, ada yang ingat apa itu? Nah, terus lanjut. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami, jangan hukum kami kalau kami lupa ya Allah, akhtan atau keliru. Ketika udah baca, mencari apa yang terbaik ternyata keliru. Dan ini manusia kan,
Semua manusia tidak ada yang lepas dari kekeliruan kecuali para nabi dan rasul, maksum, terjaga. Ya siapapun dia, baik gelarnya setinggi apapun, apalagi hanya seperti kita ini, kemungkinan keliru. Ya Rabbana, ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau innasina, kalau kami keliru. Au akhtana, nasina, kalau kami lupa. Au akhtana, atau keliru. Keliru itu kan nggak kita niatkan, kalau diniatin namanya bukan keliru kan, nggak sengaja ternyata keliru. Maka di dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala menjawab qad fa'altu, aku sudah lakukan. Artinya Allah ijabah. Lanjutannya apa itu? Rabbana wala, akhirnya sudah, Rabbana tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Sama. Jadi permohonan, ya Allah, jangan kau bebankan pada kami apa yang kami tidak mampu seperti beban orang-orang terdahulu. Allah jawab qad fa'altu, aku sudah lakukan. Allah jawab ijabah. Yang terakhir, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Dijawab juga qad fa'altu. Allah sudah qad fa'altu, aku telah lakukan. Itu jawabannya dalam hadis Muslim. Artinya kembali lagi, jadi ketika kita udah berusaha nyari yang terbaik dalam bab argumen dan dalil, kok keliru, ya harapannya dimaafkan. Kita sudah usaha. Yang keliru itu yang nggak mau usaha. Jadi kalau melihat saudara kita kok berbeda ya caranya, selama hal-hal itu nggak prinsipil, ya ditoleran. Nah, kadang-kadang gini, ada hal yang kadang orang kelirunya begini. Karena kita mentoleransi orang lain, tidak apa-apa dia melakukan itu, mungkin dia punya dalilnya. Akhirnya kita ngikut, padahal kita tahu itu menurut kita tidak pas. Akhirnya berarti kita melepas prinsip kita, itu nggak pas juga. Arti toleran itu memaafkan orang lain melakukan sesuai kepercayaan dia, tapi kita nggak ngikut. Kalau memang kita tahu, oh saya nggak cocok sama itu, tapi biarkan dia, mungkin dia tahu dalilnya. Nah, kita nggak ngikut karena alasan toleran. Baik. Mana tadi? Ini makhluk adalah keluarga Allah, dan yang paling dicintai adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Artinya untuk makhluk yang manapun. Al-khalqu, makhluk, atau sering lebih dipahami sebagai manusia. Arahan untuk menjadi manusia paling bermanfaat. Hadis serupa. Ini semuanya ada di buku, kita sudah kumpulkan saja. Hadis pendeknya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Versi panjangnya, ini versi panjangnya dari jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mungkin di buku mungkin pendek, ini yang lengkapnya. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim au yakshifu anhu kurbah au yaqdi anhu dainan au yatrudu anhu ju'an wa li an amshiya ma'a akhilli fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjidal madinati syahran, wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratahu wa man kawama ghaidhahu walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khal al asal. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, juga Abu Syekh, validasi Imam Al-Albani sahih. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau sudah dicintai oleh Allah kan
apa-apa gampang. Yang punya segalanya, namanya dicintai oleh yang memiliki segalanya, harapannya semuanya adalah mudah, kehidupannya mudah dan semuanya dimudahkan. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang diberikan kepada seorang muslim. Ini tadi saya ngobrol berdua, pengen memberikan kebahagiaan ceritanya sama istri itu. Gimana ya kalau kita bikin door prize, pokoknya tiap tiap awal bulan gitu, masih bulan tanggal muda. Nah, gimana caranya? Tadi ngobrol, ya kita di antara kita aja kita cari yang punya produksi, yang produsen dagang di sini, kumpulkan nama-namanya, nanti dari situ kita bikin kupon dari kita, yang dapat jawab dapat kupon untuk belanja ke internal gitu. Tapi saya belum ada datanya, makanya nanti silahkan didaftarkan. Saya punya ini, mohon didaftarkan. Yang saya baru tahu itu baru mie sama keripik pisang, baru 2. Yang lain dulu ikan nila, cuman ikan nila sudah libur. Atau mungkin ada donatur yang menyumbang gitu. Itu nanti, yang penting datanya dulu maksud saya. Ya biar ya kita buat senang-senang bareng aja kan, biar bahagia bersama lah gitu. Yang terima kupon bahagia, yang dibelanjai bahagia juga kan, gitu. Jadi nanti boleh diinformasikan ke Bu Santi yang punya dagangan. Yang dagangannya jangan, dagangan saya motor lah, repot saya motor. Ya tapi nggak apa-apa, ditulis saja dulu. Siapa tahu ada donaturnya donasi buat 1 motor. Saya baru tahu 2 masalahnya, yang lain-lain saya belum tahu. Atau jasa apa, enggak apa-apa lah, nanti diinformasikan. Saya punya jasa pedikur, manikur, udah daftarin aja. Baik, ya tadi lagi ngobrol berdua aja gitu. Jadi amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang diberikan kepada seorang muslim. Jadi membuat orang lain bahagia. Caranya gampang gitu, gampang kok. Senyum, menyapa, yang gampang-gampang dulu. Kalau yang saya berusaha itu ke pedagang, habis beli biasa doakan, semoga laris berkah. Nggak laris doang, laris berkah. Gitu doang, terima kasih, senang, sudah senang. Atau mungkin kalau saya belanja punya receh, nih pedagang suka receh biasanya gitu, dia nggak mau duit gede-gede, kan? Kasih receh, udah seneng. Ya, buat orang lain seneng aja. Atau mungkin kalau di rumah itu ada tukang kurir, parkir depan rumah, apa itu saya sudah keluar, mana mas? Nyari siapa? Kan seneng kalau orang dibantuin. Jadi dari hal-hal yang mudah saja. Kalau yang berat kita belum mampu, yang ringan-ringan mudah gitu. Baik. Atau menghilangkan kesedihannya. Menghilangkan kesedihannya, menghibur. Makanya ada syariat takziah, menguatkan saudara yang takziah itu bukan hanya kematian, menguatkan kondisi, ada hilang barangnya atau apa, kan ada doa itu, semoga Allah ganti yang lebih baik kalau ada kehilangan sesuatu, atau semoga Allah kembalikan. Atau melunasi hutangnya, ada saudaranya yang punya utang, bayarin aja. Atau mengusir rasa laparnya, kasih makan. Dan lebih baik bagiku, ini ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama saudaraku dalam satu kebutuhan. Jadi mengantar, membantu saudara memenuhi kebutuhan hajat, daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi 1 bulan. Ini dulu udah kita bahas, waktu itu Bu Hana kalau nggak saya yang nanya soal iktikaf, lebih baik gitu kan, kalau nggak sampai inget ya sudah berapa tahun yang dulu. Jadi membantu saudara memenuhi kebutuhannya, hajatnya itu beliau lebih suka daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kalau iktikaf, kenapa begitu? Logikanya iktikaf itu kebaikan untuk diri sendiri. Kalau ini kan betul-betul kebaikan ke orang lain, kebaikan sosial. Dan siapa yang menahan marahnya, Allah akan menutupi aibnya. Nah, yang nahan marah, gak mudah-mudah melampiaskan. Yang kedua hampir sama. Yang ini ghodab, yang ini ghoid. Ghodab dan ghoid itu kalau di Indonesia ya marah hampir sama aja. Dan siapa menahan amarahnya, meskipun dia mampu melampiaskannya, bisa kalau mau mukul. Apalagi yang kita mari anak kita, banting juga bisa kan? Masih kecil lagi. Dicubit sekencang-kencangnya juga bisa.
Kalau dia mampu menahannya, Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Maksudnya apa? Di hari kiamat itu kan semuanya khawatir. Di mana saya nanti? Allah akan tenangkan hatinya. Kekhawatiran itu Allah hilangkan. Mudah bagi Allah. Marah ke siapa? Bisa ke orang lain, ke keluarga, ke anak, tahan. Bisa marah ke suami juga, Bu, ya? Bisa. Pernah marahin suami? Oh, saya pernah juga dimarahi, manusiawi kok. Manusiawi. Nah, ini bos keripik pisang baru datang. Kita udah sebut-sebut dari tadi. Baru datang bosnya. Baik, nggak apa-apa. Jadi tadi kita sampaikan, Bu, yang punya bisnis boleh daftar ke Bu Santi. Apa nanti kita buat permainan lah, buat senang-senang. Baik. Dan siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam suatu kebutuhan hingga kebutuhan itu terpenuhi, Allah akan meneguhkan kakinya pada hari di mana kaki-kaki tergelincir di atas sirat. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk merusak amal, seperti halnya cuka merusak madu. Cuka merusak madu. Akhlak buruk. Ya, akhlak buruk apa aja sih? Banyak ya? Ya bisa dicari sendirilah contohnya. Gitu. Hadis ini divalidasi sebagai hadis sahih. Selanjutnya, hadis petunjuk kebaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi." Yakni hadisakul ma'rufin sadaqa wa dalu 'alal khairi ka fa'ilihi wallahu yuhibbu idhatal ahsan. Beliau sampaikan yang menunjukkan kebaikan seperti pelakunya, artinya seperti pelakunya dalam mendapatkan pahala. Kita nunjukkan saja, walaupun nggak melakukannya, akan mendapatkan pahala. Hadis ini divalidasi sahih oleh Muhammad Jarullah As-Sa'di, riwayat Baihaqi dan Ibnu Asakir. Nah, kadang-kadang bertanya, kita jadi calo doang gimana? Jadi calo kebaikan, tapi kita nggak pernah melakukan. Nggak boleh. Diskusi. Sono nggak boleh, sono boleh. Kita tunggu. Nggak apa-apa, kita kan kuliah. Kenapa nggak boleh? Ya, terima kasih. Yang menyatakan boleh. Tadi ada, nggak apa-apa, sampaikan aja. Iya. Jadi gimana nih? Memang, boleh ngasih tahu tapi kata nggak ngelakukan. Di ayat Quran kan ada juga ya, surat apa ya? Sof ya. Janganlah kamu menyuruh sesuatu sedangkan kamu tidak melakukannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu ya. Iya. Iya, kabura maqtan itu ya. Baik. Ya, itu tapi kalau calo itu kan kayak beda ya. Kayak masjid misalnya menyerukan untuk wakaf gitu-gitu, itu calo nggak sih? Marketing istilahnya. Ya itu boleh karena nggak semua orang punya duit ya, istilahnya wakaf ya. Ini maksudnya kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan tapi kita nggak melakukan. Pertanyaan itu, kalau artinya marketing, banyak yang mengajak orang wakaf tapi dia nggak punya duit, kan nggak masalah. Tapi pertanyaan tadi, orang ini bisa melakukan kebaikan itu, dia ngajakin orang lain, nyuruh orang lain melakukan tapi dia nggak melakukan. Berarti masukannya ayat tadi dong. Kabura maqtan indallah. Iya. Padahal kita sendiri nggak melakukan, cuma niat ya. Barangkali ada orang yang membaca terus tergerak, insya Allah kita dapat pahalanya gitu. Iya. Itu tuh boleh atau enggak berarti? Jadi tadi boleh kan? Kalau saya boleh, gimana? Jadi dua hal. Jadi yang satu melakukan itu hal sendiri, mengajak itu hal sendiri. Melakukan kebaikan, mengajak juga kebaikan. Tapi yang terbaik adalah ngajak dan melakukan. Ngajak doang boleh,
boleh. Tapi nggak melakukannya kalau itu kewajiban dia salah. Kalau wajib, kalau nggak wajib ya tetap boleh, karena ngajak kepada kebaikan tetap kebaikan, tetap kebaikan, tetap kebaikan. Kewajiban contohnya, kewajiban itu Nyuruh anaknya sholat, kan kadang-kadang ada orang tua nyuruh anak masjid sholat, dia sendiri mancing. Nyuruhnya itu kan kebaikan kan, dan semua kebaikan tidak Allah abaikan, kan kebaikan. Nyuruh kebaikan adalah kebaikan. Soal tidak melakukan kesalahan ya dosa, dia melakukan kewajiban itu. Gitu. Ya ada daftar harian yang dilakukan. Ibunya ngingetin loh. Secara hukum aslinya boleh. Menyuruh kebaikan tanpa melakukan boleh, tapi nggak melakukannya. Kalau yang tidak dilakukan adalah kewajiban, dia tetap dosa. Ya dosa. Jadi dua hal ini dibedakan, nyuruhnya dan melakukannya. Yang mana? Ya relatif lah, mengingatkan. Soal maksa nggak maksa kan tergantung apanya, objeknya. Ya kalau wajib ya kita paksa soal seperti sholat wajib itu. Iya, mengingatkan. Baik. Jadi menyuruh doang kepada kebaikan adalah kebaikan, nggak melakukannya adalah hal lain. Itu dijelaskan dalam kitab namanya Al-Adab Al-Islamiyah. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan dai atau penyeru, kadang-kadang ngajak kebaikan dia belum bisa lakukan. Yang terbaik adalah sudah melakukan baru ngajak, yang seperti dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri. Sebelum ngajak dia nggak, sebelum melakukan dia nggak berani ngajak. Itu yang terbaik. Ini yang terbaik begitu. Lakukan dulu baru ngajak. Ngajak doang nggak melakukan, ya tetap boleh. Ngajak kebaikan adalah kebaikan. Baik. Lanjut. Hadis berilah syafaat. Syafaat itu menjadi perantara dari jalur sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu as-sa'ilu aw tulibat ilaihi hajatun qala isfa'u tujaru wa yabdiyallahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam masya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika didatangi oleh peminta atau diminta sesuatu, beliau berkata, jadilah perantara. Artinya apa? Kadang ada yang datang minta tapi beliau nggak punya, nggak ada. Kan orang-orang taunya beliau adalah petingginya. Petingginya kan bukan pekayanya. Petingginya bukan yang terkaya dan tidak selalu ada. Maka beliau menyarankan jadilah perantara yang tahu dia ini minta ini, siapa yang tahu di sana-sana tunjukkan dia. Orang ini butuh ini. Ada yang tahu, oh, tunjukkan aja. Jadi perantara. Oh, ini si A yang punya ini. Jadi perantara. Atau dia langsung ngomong, tolong kasih si ini, dia lagi butuh. Itu perantara itu yang dimaksud. Jadilah perantara, kalian akan diberi pahala dan Allah akan memutuskan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dia kehendaki. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis cermin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dai'atahu wa yahuquhu min waraihi. Rawahu Abu Dawud wal Bazzar wa Tabrani. Hadis sahih. Orang yang beriman adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Dan orang beriman adalah saudara bagi orang yang beriman lainnya. Dia menjaga harta saudaranya dan melindunginya dari belakangnya. Artinya, nggak usah diminta. Kalau ada sesuatu yang membahayakan saudaranya, akan dia jaga. Ya, apa kayak kita punya tetangga muslim rumahnya, ya kita awasi, kita jaga, nggak usah diminta. Karena kita saudara. Ini kalau punya komunitas jamaah gitu kan asik ya, saling menjaga, saling membantu. Itulah harapannya masyarakat Islam itu. Hidup itu nyaman, saling menjaga.
ada sesuatu membahayakan, beritahu. Umpamanya waktu itu saya lihat di satu perumahan, ada di tembok belakang dia itu tumbuh pohon yang gampang numbuh itu loh. Kan ada yang pohon-pohon yang gampang numbuh di tembok. Dia dari depan nggak kelihatan, harus dari jauh kelihatan. Itu bisa jebol tembok. Kita kasih tahu. Hal-hal yang gitu. Nah, baik. Maksud cermin apa? Gambaran. Maksudnya begini, nggak usah dipikirin, saya bacakan aja. Al-mu'minu mir'atul mu'min, ay al-mu'minu yajib an yakuna ainan li akhihi ala nafsihi fayurshiduhu wa yansahu ila ma'ayibihi liyuslihaha fayakunu al-muslimu li akhihi kal mir'ati yara fiha nafsahu bikulli ma fiha min husnin aw qubhin. Nah itu, mukmin itu wajib menjadi mata bagi saudaranya. Mata untuk dirinya sendiri, nyari-nyari. Mohon maaf, kita ngeliat punggung kita bisa enggak? Dibantu oleh mata orang lain tuh di antaranya. Nah, kalau saya gambarkan lihat punggung kita, maksudnya apa? Bukan fisik. Umpamanya di diri kita nih ada celah, aib, kekeliruan yang kita enggak tahu. Orang lain yang tahu. Nah, orang lain itu ngasih tahu. Anda tuh kurangnya ini nih loh. Di titik sebelah ini ada panunya, di paling bawah ada kuratnya. Kan nggak kelihatan. Jadi kekurangan-kekurangan kita diberitahukan. Atau hal-hal yang sekiranya membahayakan dan dia nggak tahu, kita beritahukan. Begitu. Maka mata ini tadi akan memberi bimbingan dan nasihat ilama ayibihi, kekurangan-kekurangannya diberitahukan. Yang mungkin kita nggak sadar. Mungkin selama ini kita merasa nyaman dengan kebiasaan kita. Padahal kebiasaan itu banyak orang nggak suka. Mungkin di belakang sana orang ngomong-ngomong. Kita jangan ngomong di belakang, kasih tahu langsung. Ini loh, orang nggak sukanya dari kamu begini, begini, begini. Dan kalau saya kasih tahu begitu, jangan marah. Harus berterima kasih. Itu hadiah. Maka yang marah. Nah, kalau marah, pakai nomor gelap. Saya saudaramu, nggak perlu tahu siapa saya ikhlas, saya memberitahu ini. Mau marah ke siapa? Nggak jelas juga kan? Gitu aja. Karena nggak semua orang langsung bisa menerima ya. Nah, dari sekarang kita coba, kalau diberitahu apa kekurangan kita, coba kita bisa terima. Memang pada mulanya mungkin rasanya, kok gitu sih? Yang kita kan nggak gitu. Kita endapkan dulu. Kalau sekiranya ada kemungkinan marah, ya pakai nomor gelap tadi. Tujuannya apa? Agar setiap muslim itu lebih baik, lebih sempurna. Ya, ditunjukkan ini loh kekurangan kamu. Ini hadis kedua hampir sama. Yang ini tadi derajatnya sahih. Ini yang di kitab, kalau nggak salah yang ini yang di kitab. Hampir sama tetapi berbeda kekuatan yang disebutkan di kitab yang ini. Dari jalur yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahadakum mir'ata akhihi fa in ra'a bihi adzan falyumiltahu anhu. Salah satu dari kalian adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik padanya, maka hendaklah dia menghilangkannya. Ya, hampir sama. Beda dikit redaksinya. Sebagai penutup dari lanjutan bab kemarin, dan begitulah Islam berusaha mewujudkan hubungan-hubungan ini hingga menciptakan masyarakat yang kohesif, yang erat, rekat, dan menjadi entitas yang kuat, mampu menghadapi semua peristiwa, membalas agresi dari penyerang dari luar, karena bareng-bareng. Kalau kita bareng-bareng tuh kuat. Ingat hadis kemarin, isnan lebih baik daripada wahid. Masih ingat? Saya ingetin doang saya. Kalau masih yang ingat pekan lalu. Jadi bersama-sama lebih kuat. Dan betapa berharganya bagi umat Islam saat ini untuk berkumpul, bersatu. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak suka kalau Islam bersatu.
selalu ada usaha untuk membuat keretakan-keretakan itu. Nah, kita yang harus menyadari. Dengan demikian, mereka menjalankan kewajiban Islam, meraih keuntungan politik dan mencapai kekuatan militer yang melindungi keberadaan dan persatuan mereka. Harapannya seperti itu. Tetapi kekuatan di sana nggak suka. Ekonomi menyediakan mereka semua yang mereka butuhkan dari kekayaan. Jadi kita bisa mencukupi ekonomi kita ini, cukup untuk kita mandiri. Tetapi itu tadi, banyak yang nggak suka. Indonesia tuh kaya sekali. Cuman ya itu tadi, banyak nggak suka kalau kita kaya dan mandiri. Ya gitulah. Banyak ilmuwan kita kan, kita tahu banyak ilmuwan kita yang di luar. Kenapa ke Indonesia persulit? Ya ada mungkin keuntungan-keuntungan pribadi kadang-kadang. Dirigensi, mungkin dirigensi itu ada penemu, mungkin dirigensi mungkin juga tahu. Penemu itu loh, pemurnian propolis. Dosen UI, tahu kan dosen UI? Nggak tahu dosen UI? Yang jualan madu, udah saya persempit. Nggak tahu lagi? Di Ruby, oh tahu ya. Ya punya penemuan tapi dibelinya di luar negeri, di Eropa dijualnya, diakuinya. Di sini nggak dipakai. Orang masjid, jadi makanya saya kenal baik karena orang masjid juga. Gitu. Ya gitulah, dan banyak. Allah alam, ini orang dalam sendiri kok nggak ingin kitanya maju. Jangan-jangan orang dalam ini disetir sama orang luar gitu. Allah alam. Insya Allah. Kayak sebelumnya Nikuba, pernah dengar Nikuba? Yang motor digerakkan dengan bahan bakar air di Jawa Tengah. Yang sudah dites dengan beberapa motornya milik ABRI. Hah? Masa hoak? Allah alam. Tapi kok sampai ke luar negeri ya? Tapi nggak mungkin bahan bakar air. Logis. Logika gini, air itu dari apa? HO2. Hanya hidrogen. O-nya oksigen. Hidrogen dipisah dari oksigen. Hidrogen sangat mudah terbakar. Oksigen bahan untuk membakar. Untuk misalkannya pakai hidrolisis. Hidrolisis. Pelajaran kita di SD. Fisika. Masih ingat hidrolisis? Hah? SD masa? SD saya itu. Gara-gara itu saya pernah sebelum masih kuliah di Libya nanya teman-teman dari UI bagaimana dia memisahkan antara natrium sama klor. Natrium NaCl apa yang garam itu loh. Natrium sama Cl ya. Ya Cl. Ya. Itu kalau dipisahkan keren itu. Na-nya bahan untuk peledak, klornya racun. Sampai nanya gimana ya kan kelanjutan dari hidrolisis itu. Jadi logikanya bisa, cuman biaya misahkannya tuh gede atau enggak, proses kan perlu listrik. Nah listrik ini apakah biayanya gede, perlu setrum gede atau enggak itu hal lain. Tapi logikanya ada. Misalkan hidrogen sama oksigen aja. Ya, hidrogen sama oksigen. Cobain kalau nggak percaya, kita coba ya. Coba nih bisa. Wallahualam. Kita lanjut ya. Semoga suatu saat Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya yang lebih baik lagi. Entah di kita, anak kita, cucu atau cicit kita. Wallahualam. Yang penting kita berusaha. Jadi di mana kolonialisme telah meninggalkan jejak buruk dan kita termasuk bekas kolonial kan? Ya, kelemahan dalam beragama, kemerosotan dalam akhlak, keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan, dan tidak mungkin mengatasi masalah sosial yang berbahaya ini kecuali jika bangsa kembali bersatu dalam tujuan, kokoh dalam struktur, bersatu dalam kata-kata, seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu yang lainnya. Nih, harapan bangsa kita seperti itu. Harapan kita untuk bangsa kita, negara kita, negeri kita, umat muslimin seluruhnya. Harapan, ya entah kapan. Semoga Allah beri bimbingan kepada para pemimpin kita untuk kembali sadar dan ingat
bahwa kepentingan bangsa, negara, dan agama lebih mulia daripada kepentingan pribadi. Cukup yang bab ini, melanjutkan kekurangan kemarin saja. Silakan kalau ada tambahan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bab Qitalul Bughati. Qitalul Bughat. Pernah mendengar istilah Bughat? Bughat. Belum pernah dengar? Belum ya? Baik. Untuk apa? Sebagai prolog, istilah Bughat itu sering digunakan untuk yang bangkang dan memberontak terhadap pemerintah yang sah. Bughat. Ya, anggap Bughat, pemberontak. Kalau udah pemberontak itu kan kesalahan paling besar dalam bernegara. Iya, bisa masuk ke situ. Bughat. Melawan pemerintah yang sah. Mengkudeta, memberontak. Hadza huwal asal fil muamalati warawabit allati tarbit bainal muslimin. Sebelumnya tadi kita sudah berbicara terkait harapan untuk bersatu padu. Tetapi harapan itu kadang-kadang dikotori oleh kelompok-kelompok yang bukan tadi melawan, memecah belah. Nah, makanya ini pengimbang yang tadi. Jadi resiko harapan bersatu itu kadang dikotori oleh hal semacam ini. Oleh karena itu, karena ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan, maka bahasanya memerangi Bughat adalah salah satu prinsip dalam kaitan antar muslimin. Ini berbicara antar muslimin kalau kita bicara dalam agama. Walaupun si pelaku itu muslim, maka negara muslim, pemimpin muslim boleh dan bahkan kadang harus memerangi. Fa idza hadatsa an taqatta'at bainahum hadhihi al-'alaqat wa infasalat ural ikha wa bagha ba'dhum 'ala ba'din wajaba qitalul baghi. Jika terjadi taqatta'at, terputus bainahum hadhihi al-'alaqat, hubungan ikatan yang telah terjadi kita bicarakan di bab sebelumnya tadi terputus, wan fasalat, terpisah, ural ukhuwah, ikatan-ikatan persaudaraan, dan sebagian yang lain bagho, memberontak, membangkang kepada yang lainnya, maka wajib bahasanya memerangi al-baghi, yang melakukan bughat, hatta yarji ilal adl, sampai orang tadi kembali kepada keseimbangan, keadilan. Wa ilal intizam fi sulukil jamaah, dan kembali bergabung bersama-sama dalam jalan bersama ini. Merujuk kepada Al-Hujurat ayat 9. Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai. Ini kita berbicara dalam bingkai negara Islam, bangsa Islam. Mulai lagi nih, kambuh lagi. Ini dimatikan dulu. Capek kali ya, kelamaan kita ngomong. Kambuh lagi speakernya. Nah.
Jadi jika dua golongan dari orang mukmin bertikai, ketika terjadi pemberontakan, ini masing-masing masih dinyatakan mukmin. Masing-masing adalah mukmin, tidak saling mengkafirkan. Karena Al-Quran menyatakan mukmin. Maka ini kalau kita bawa pada kasus perang Jamal. Setelah perang Jamal, perang Siffin. Ada yang tahu perang Jamal? Ini door prize belum siap ini, kuponnya belum ada, jadi masih mengumpulkan data dulu. Tapi ini pemanasan. Perang Jamal antara siapa dan siapa? Tahu Neng? Siapa? Mana? Antara kelompoknya Bunda Aisyah dan kelompok Ali. Kelompok Ali radhiyallahu anhu. Perang Jamal. Disebut perang Jamal karena terjadinya pertikaian perang itu di hadapan untanya Bunda Aisyah. Salah paham. Perang. Setelah itu nggak lama perang Siffin antara kelompok Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua-duanya tetap mukmin, tidak saling mengkafirkan. Tidak saling mengkafirkan, tetap mukmin. Ini yang jadi acuan. Perang dan sampai mati, ribuan mati saat itu. Ribuan yang mati. Ribuan yang mati tapi tetap mukmin. Ya, kok bisa terjadi ya? Manusiawi. Nah, ada beberapa arahan kaidah ketika berbicara terkait kasus seperti ini. Kok bisa ya Bunda Aisyah, kelompok beliau berperang dengan Ali radhiyallahu anhu, orang-orang terdekat beliau semua. Orang terdekat semua kan? Kok bisa ya? Nah, dalam hal ini ada beberapa etika dan adab yang harus jadi pegangan. Pertama, yang harus kita pahami, mereka ini semuanya adalah manusia. Ini biar lebih nyamannya kita buka aja catatan yang lain. Catatan yang lain ya. Karena mencakup berkait dengan hal ini. Saya taruhnya di sini. Babnya sebentar. Bukan. Nah, ini. Ada kaidah-kaidah yang harus dipegang. Ini dia. Ini yang disepakati para ulama dalam berbicara terkait perang Jamal, perang Siffin. Karena kalau kita keliru, kemudian fanatik kepada salah satu pihak, akan keliru. Seperti kefanatikan sebagian orang kepada kelompok Ali radhiyallahu anhu, akhirnya menyalah-nyalahkan dan menyatakan Bunda Aisyah sebagai fajir, penjahat, kriminal, mengkafirkannya. Nanti berfanatik ke sebelah juga nggak baik. Maka kita harus punya pegangan dalam kasus-kasus seperti itu. Juga antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, yang satu menyalah-nyalahkan Muawiyah karena sangat mendukung Ali, satu menyalahkan Ali mendukung Muawiyah, juga nggak pas. Pertama, para sahabat Nabi adalah manusia, bukan Nabi. Semuanya, para sahabat itu semuanya adalah manusia, bukan Nabi. Artinya apa? Bukan Nabi berarti tidak maksum. Bisa keliru, ya keliru tadi loh. Masing-masing beristihad, berpikir, menyimpulkan masalah dengan berbagai macam acuan ya, ayat, hadis, ya keliru kadang-kadang. Selanjutnya, mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, seperti ijtihad. Ijtihad itu tadi apa? Ijtihad itu berusaha menyimpulkan hukum, baik hukum fikih, hukum sosial, seperti yang dilakukan
oleh para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ketika menyatakan, oh ini hukumnya wajib, ini hukumnya ini. Kadang-kadang tidak disebutkan secara letterlek dalam nas, menyimpulkan, digabungkan ayat, hadis ini, oh akhirnya kesimpulannya seperti ini. Begitu. Dan ijtihad bisa keliru. Ijtihad bisa keliru. Namun jadi catatan, kalau yang berijtihad itu memang memiliki kapasitas untuk berijtihad, kalau dia benar, pahalanya 2. Kalau keliru, pahalanya 1. Tapi ini bagi mereka yang sudah memiliki kapasitas ijtihad. Kalau nggak punya kapasitas, keliru ya keliru saja, tetap dosa. Nggak punya alat, nggak sampai. Pembahasan bab ijtihad itu di dalam ilmu namanya usul fikih. Usul fikih. Bisa keliru, bisa berseteru. Ya secara pribadi aja kadang-kadang ada perseteruan kan. Contoh gampang gitu yang sering ada antara Ibunda Aisyah sama Ibunda saingannya siapa? Zainab. Zainab kan ada ini agak anget-angetan itu kan antara ngegeng sono. Pernah denger nggak? Ini sama-sama istrinya Nabi loh. Itu artinya berseteru itu manusiawi. Sama istrinya Nabi kadang ya gitu. Yang kemarin itu ingat nggak yang apa dapat makanan dibanting piringnya? Masih ingat cerita itu? Seteruan manusiawi ya bisa berseteru. Kadang juga sampai perang. Berseterunya nggak cuma ngomong, tapi sampai perang. Manusiawi. Dan disepakati bahwa para sahabat adalah orang terbaik, tersaleh, terdekat kepada petunjuk Nabi dibandingkan dengan kita. Seperti apapun kondisi mereka, masih lebih baik daripada kita. Oleh karena itu kita harus menahan diri dalam memandang pertikaian di antara mereka. Tahan diri, tahan rasa, tahan perasaan, tahan ego. Kadang-kadang informasinya nggak imbang, akhirnya kita ke bawah-bawah. Tahan aja, kalau dengar informasi nggak seimbang, tahan diri, sabar, mungkin informasi kita. Berdiam diri dalam hal perbedaan antar mereka, abstain saja. Mungkin dalam hati kita ada, oh kayaknya yang benar ini, tapi nggak usah banyak diperlebar. Tidak memperuncing dan memperdalam pertikaian tersebut, itu udah berlalu. Nggak usah ditarik-tarik ke sekarangan, karena sampai sekarang kadang masih ada orang-orang yang sengaja membawa ini dan menjadikan sebagai alat untuk memojokkan pihak lain, mencari dukungan untuk memojokkan satu pihak, kelompok, oh itu kelompok ini. Tidak mengumbarnya tanpa kontrol kepada khalayak ramai. Nggak usah menceritakan ini kepada orang-orang yang sulit. Orang umum diceritain nggak bisa kontrol diri, ya akhirnya fanatik ke salah satu. Makanya sebelum cerita biasanya ini disampaikan dulu. Dikhawatirkan timbulnya fitnah, memanasi hati dan prasangka buruk kepada para sahabat. Menahan diri atas apa yang terjadi adalah jalan selamat. Nahan diri, nggak usah ikut-ikut. Udah selesai masalah itu. Urusan mereka salah benar, biar Allah hukumi nantilah. Sekarang kita jalani hidup kita. Baik. Ini detailnya ada di sini, tapi bukan wilayah kita saat ini. Detail cerita lengkapnya bagaimana itu ada. Tapi yang perlu diketahui, sumber fitnahnya ada orang namanya Abdullah bin Sabah dari Yaman, keturunan Yahudi yang beragama Islam, yang menjadi biang kerok dari perang, mulai perang apa? Dari zaman Utsman. Jadi biang kerok ini. Akhirnya muncullah Khawarij, muncullah Syiah, segala macam di masa itu. Baik, balik lagi. Jadi kalaupun terjadi seperti kasus yang kita sebutkan, kedua-duanya tetap mukmin, tetap mukmin. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya, bangkang atau berontak terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Perintahnya perangilah. Kalau perang, resiko tertingginya apa dalam perang? Mati. Berarti dalam hal itu yang membunuh nggak keliru. Nah, yang membunuh, walaupun yang dibunuh adalah mukmin, begitu. Berarti nggak masuk neraka, nggak diazab gitu. Ya karena dia menjalankan perintah ini, kan Allah perintahkan perangilah, dan perangilah itu resiko tertingginya mati, begitu. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, yakni yang diperangi sampai tobat kembali.
memang dalam kondisi terjadi fitnah ada dalam kasus itu ada 3 kelompok, ada kelompok bersama kelompok A, ada kelompok B, kelompok C lari ke gunung, saya nggak mau ikut-ikut. Ada yang udah saya gembala kambing saja, saya nggak ikut ke pertikaian itu. Ada seperti itu juga sebagian kelompok. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, artinya yang salah dihukumi salah, yang perlu kena hudud ya kena hudud. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ini penyebutan kata bugot, bagyun itu di sini di Al-Hujurat 6. Yang kemudian kata bugot itu dalam kekinian lebih cenderung stempel itu dikenakan kepada pihak yang memberontak kepada pemerintah resmi. Begitu. Nanti pertanyaan, kalau pemberontak terus menang menguasai bagaimana? Kan kadang kejadian di dunia seperti itu kan? Ada yang tahu contohnya? Kemarin itu di Nepal itu dia Nepal begitu ya? Saya belum tahu malah. Oh gitu ya, Nepal. Apa istananya dibakar oleh para penduduk. Baru ini. Pas bukan itu ya? Pas demo bareng demo ini tahun 2005. Yang demo ojek online. Oh, yang meninggal itu ya? Demo itu. Iya, Nepal, mana lagi? Contoh lain? Afghanistan juga ya? Libya. Oh, banyak tahu Ibu. Nggak apa-apa. Mesir ya. Mesir, kalau Mesir terkenal ya, semua orang tahu ya. Kalau sudah seperti itu, nanti ada pembahasan bagaimana kalau pemimpin mencapai kekuasaan dengan pedang. Ujung akhirnya, kesimpulan pertama, rakyat ya harus taat setelah itu. Nah, pembahasan di bab lain ya, bab lain. Ada yang naiknya dengan musyawarah seperti para khulafaur rasyidin. Ada yang naiknya dengan pedang. Dengan pedang istilahnya. Kalau ini kan pemerintahan muslim ya Ustaz ya? Kita bicara muslim. Kalau kayak Indonesia ini demokrasi gimana? Nanti kita selesaikan dulu. Ini sedang berbicara tentang fikih bagaimana dalam negara Islam. Makanya ketika kita membahas bab hudud, bab qisas itu kita belajar sebagai ilmu, prakteknya belum ya. Tetapi semua tuntutan dalam hudud dan qisas walaupun tidak mungkin dipraktekkan akan terbawa sampai akhirat. Iya kan? Itu tujuan kita biar kita sadar. Bukan nyantai aja nggak ada penerapannya. Ya tuntutannya sampai akhirat, utang darah dituntut sampai akhirat. Di dunia belum diterapkan. Itu tujuannya kesadaran kita. Kalaupun hukuman negara tidak mengurusi, tapi hukuman syariat tetap mengurus hal tersebut. Baik. Kita lanjutkan dulu. Maka ayat tersebut menetapkan bahwa jika orang-orang beriman bertikai, maka sekelompok orang yang bijaksana harus segera campur tangan dan mendamaikan mereka. Jika satu kelompok menindas kelompok lainnya, berbuat zalim pada kelompok lainnya, tidak mau menerima perdamaian dan tidak mau meresponnya, maka semua muslim harus bersatu memerangi kelompok yang menindas tersebut. Tujuannya apa? Menjaga persatuan tadi. Kan tadi sudah kita bicara terkait persatuan, keterikatan, keperpaduan antar muslimin. Ini mau memecah, dilawan bersama-sama. Di antara contohnya Imam Ali berperang melawan kelompok yang memberontak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berperang melawan mereka menolak bayar zakat. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada kelompok yang nggak mau bayar zakat, dia ngaku nabi, kan memberontak. Para ulama sepakat bahwa kelompok yang memberontak ini tidak keluar dari Islam karena tindakan mereka yang memberontak. Ini kata ini perlu diperdetail ya. Jadi ketika nggak mau bayar zakat itu apa alasannya? Kalau dia menyatakan oh zakat nggak wajib, nah itu kan berbeda. Kalau nggak mau bayar saat itu yang nggak mau bayar, memahami zakat itu upeti kepada Nabi, Nabi nggak ada nggak bayar upeti, wajib tapi kepada Nabi. Nah itu kan takwil, namanya takwil, mentakwili sebuah nas. Bukan menolak wajib tapi kepada Nabi, bukan kepada ini. Kalau masih seperti itu, maka bisa jadi mereka tetap mukmin kalau tidak menolak kewajibannya. Jadi kata-kata ini kelompok berontak ini tidak keluar dari Islam karena tindakan yang memberontak tadi. Ini secara umum.
Karena Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang beriman meskipun mereka diperangi. Dan tadi ini dua kelompok orang mukmin. Berarti dua kelompok itu tetap mukmin. Jadi tidak mudah-mudah mengkafirkan walaupun sampai perang dan mati. Gitu. Ini merujuk ke Al-Hujurat, dan jika dua golongan orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Oleh karena mereka yang memberontak atau membangkang tadi adalah orang mukmin, orang-orang yang kabur dari perang tidak dibunuh. Yang kabur dari perang tidak bunuh, maksudnya apa? Dalam perang kan ada yang sebagian tuh takut melarikan diri. Kalau perang dengan orang kafir itu dianggap dosa besar. Tawali yaumaz zahfi di Al-Anfal. Jadi salah satu bentuk dosa besar adalah kabur dari peperangan. Hukumannya dibunuh, mati. Kenapa? Kalau satu kabur dibiarkan akan meruntuhkan semangat perang yang lainnya. Makanya di belakang itu ada bagian riwayat menyatakan ada ibu-ibu yang maju perang juga, yang diantaranya sebagai perawat, bawa pentungan di senjata, mau kabur, gebukin dari belakang. Itu meruntuhkan semangat. Dan kalau udah begitu, semangat ini kan bahan bakar utamanya itu. Kalau udah semangat, walaupun badannya gede kuat, letoi, nggak ada keberanian. Orang kecil, mecicil, ketawa saya, nggak diterusin. Ya. Oleh karena itu, kalau ada yang lari dari perang ini tidak dihukum yang melarikan diri, karena bukan perang melawan orang kafir. Begitu juga dengan yang terluka dalam peperangan, luka terusin aja. Dan harta mereka tidak dirampas, tidak jadi ghanimah, sama-sama mukmin. Wah, ini dapat ghanimah, enggak jadi ghanimah. Anak wanita dan anak-anak tidak boleh diperbudak atau ditawan, anak-anak mereka. Dan mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan selama perang, baik jiwa maupun harta. Dan siapa yang terbunuh di antara mereka dimandikan, dikafani, dan disalatkan. Begitu. Artinya pihak yang walaupun memberontak terbunuh ya tetap sebagai mukmin, punya hak dimandikan, dikafani, disalatkan. Adapun orang yang dibunuh dari kelompok yang adil, dia syahid. Ini tadi yang kelompok ini kan, kelompok yang yang memberontak. Dia syahid, tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Ini sudah kita bahas, mensalatkan yang syahid bagaimana hukumnya. Udah dibahas, kalau Anda perlu boleh balik ke atas lagi. Salat jenazah kita udah bahas dulu, diskusional. Karena dibunuh dalam peperangan yang diperintahkan oleh Allah, walaupun yang diperangi sesama mukmin, maka dia seperti syahid dalam pertempuran melawan orang kafir. Perangnya dia atas perintah Allah, menegakkan kalimatullah. Ini jika pemberontakan terhadap imam muslim yang disepakati oleh jamaah di salah satu wilayah. Artinya ada pemerintah resmi muslim. Ini nanti jadi satu acuan dalam ungkapan pertanyaan Bu Hana. Ini jika pemberontakan dilakukan terhadap imam muslim. Imam itu maksudnya adalah pemerintah Islam yang disepakati oleh jamaah, oleh masyarakat seluruhnya dalam satu wilayah. Dan pemberontakan ini disertai dengan penolakan untuk melaksanakan hak-hak yang ditetapkan demi kepentingan jamaah atau individu dengan tujuan untuk menggulingkan imam. Imam itu dalam bahasa kita pemerintah. Dalam bahasa fikih kan imam. Imam itu ya pemerintah tertinggi tadi. Kesimpulannya, ada karakter tertentu hingga mereka dicap sebagai bugot, pemberontak. Ini beberapa karakter yang bisa memberikan cap tadi. Kenapa begini? Karena nanti kita akan bahas bab itu, begal, rampok. Kan dulu kita bab begal, rampok sudah ya, namanya khirobah, muharobah. Ini hampir berdekatan istilah dua ini.
karakter mereka satu, keluar dari ketaatan kepada penguasa yang adil yang diwajibkan Allah kepada umat muslim dan para pemimpin mereka. Tidak taat karena namanya ngelawan, berontak. Dua, tindakan itu dilakukan oleh kelompok yang kuat. Ada kelompok, namanya buat itu kelompok biasanya, yang memiliki kekuatan dan pengaruh, sehingga untuk mengembalikan mereka ke dalam ketaatan, pemimpin atau pemerintah perlu menyiapkan tenaga, pasukan, harta, dan pertempuran. Kalau satu orang sendirian, nggak disebut bukot, nggak usah diperangi, tinggal nangkep doang. Jika mereka, para pelaku, tidak memiliki kekuatan, jika mereka adalah individu, dan jika mereka tidak memiliki peralatan untuk melindungi diri mereka sendiri, maka mereka bukanlah bugot atau pemberontak. Karena kondisi itu mudah untuk mengendalikan mereka dan mengembalikan mereka kepada ketaatan. Yang ketiga, mereka harus memiliki penafsiran yang sah yang mendorong mereka untuk menentang keputusan imam. Artinya perjuangan mereka memiliki argumen, yang argumen itu biasanya bisa berdasarkan kepada takwil, seperti yang terjadi di dalam kasus-kasus terdahulu itu berbasis pada takwil, memahami nas teks atau seharusnya, bukan mengejar harta. Kalau begal rampok kan nyarinya duit, nggak punya ideologi, ya kan? Nggak punya ideologi, ngejar duit. Ini yang jadi membedakan antara gerombolan perompak perampok, begal, dan pemberontak. Dan jika tidak ada penafsiran yang sah, nggak ada takwil yang menjadi argumen mereka, nggak ada ideologi lah gitu, mereka dianggap sebagai muharib, perompak, bukan bugot, bukan pemberontak atau pembangkang. 4, mereka harus memiliki pemimpin yang ditaati, yang menjadi sumber kekuatan mereka, karena tidak ada kekuatan bagi kelompok tanpa pemimpin. Karena kelompok orang ngumpul-ngumpul nggak ada pemimpin, gampang. Ini kalau ada pemimpin yang susah. Ini maaf terketik tanpa sengaja. Baik, ini 4 karakternya. Hal di atas ini adalah urusan para pemberontak dan hukum Allah terhadap para pemberontak sudah kita bahas. Karakter tadi disebutkan di sini, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 karakter pemberontak. Selanjutnya di dalam buku disebutkan wa amma idza kana al-qitalu li ajli dunya. Tapi kalau peperangan itu untuk urusan dunia itu apa? Uang, materi. Walil husul ala riyasah, kalau ingin mencapai jabatan saja, tidak ada ideologi yang mendasari. Dan bertikai dengan para ulil amri, para pemimpin, bahadal khuruj tabaru muharabah, maka tindakan ini dianggap muharabah. Muharabah itu kita terjemahkan secara bebas, begal atau rampok dulu gitu. Hukumnya beda. Hukum bugot nggak ada hukum hadnya. Kalau muharabah ada hukum had, hudud. Kita selesaikan dulu, nanti kita balik lagi ke sana, mundur untuk ini. Nah, ini dia. Namun jika pertemuan untuk urusan dunia, untuk mencapai jabatan dan menentang para pemimpin, tapi tidak memiliki ideologi dan dasar takwil tafsir tadi, maka tindakan khuruj ini, keluar melawan pemerintah tadi, sebut muharabah. Letterlek muharabah itu peperangan, tapi dalam bahasa terjemah kita begal atau pembegalan, rampok atau perompak. Dan hukum mereka berbeda dengan hukum bugot, pemberontak. Dan hukum ini adalah yang disebut Allah dalam Al-Maidah 3334. Ini sangat berdekatan biar tidak keliru. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat kelak mereka mendapatkan azab yang berat. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat,
di sini memerangi Allah dan Rasulnya, tetapi tidak memiliki ideologi. Itu yang membedakan. Rasul pemimpin, ngelawannya bukan urusan bab ideologi, tapi urusannya apa? Nyari duit, mengumpulkan harta benda, nyari jabatan doang. Maka para pelakunya hukumannya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dipenjara dan diusir dari bumi. Tergantung pada pendapat hakim tentang mereka dan kejahatan yang mereka lakukan. Dan siapapun yang dibunuh dari mereka, maka dia di neraka. Dan siapa yang menjadi korban mereka, maka dia adalah syahid. Jika pertempuran berasal dari kedua pihak karena fanatisme atau mencari kekuasaan, maka masing-masing pihak dianggap sebagai pemberontak. Dua kelompok perang masing-masing karena fanatik, nggak ada jelas urusannya. Baik. Hukuman muharabah itu di babnya hukuman ini sama-sama memiliki kekuatan, sama-sama memiliki kekuatan senjata, dan kalau muharabah ini bisa dilakukan oleh satu orang mbak senjata. Kalau bugot kelompok, itu salah satu membedakan tadi. Salah satu beda lagi adalah yang bugot pemberontak punya idealisme yang mendasari, yang disebut sebagai takwil tadi atau tafsir tadi. Kalau perampokan, begal, nggak ada idealisme. Yang penting itu tadi, penting jadi penguasa atau dia cari apa? Harta dan semacam itu. Hukumnya jelas, sudah kita bahas terdahulu. Baik, ini suasananya mulai tenang. Kita sudah selesai. Sudah selesai. Khusyuk, ya khusyuk. Salah bahasa saya. Ini beberapa nukilan dari kitab-kitab lain terhadap membedakan antara muharabah, begal, rampok, dan bugot, pemberontakan, sebagai tambahan aja. Begal atau rampok menakuti manusia dengan tujuan mengambil harta, membunuh, merusak di bumi bila takwil. Mereka tidak didasarkan sebuah takwil, penafsiran tertentu. Layak tamit al-muharib, orang melakukan tindakan muharabah begal ini tadi tidak mengacu kepada suatu pendapat, ide atau syubhah fikriyah. Nggak ada ide yang mereka pegang. Bal huwa isyan sirf wa talabul lil fasad. Dia itu hanya kemaksiatan murni dan membuat kerusakan. Oleh karena itu, yang disebut muharabah atau pembegalan atau perampokan tadi bisa terjadi dari satu orang atau dari kelompok kecil yang kadang tidak memiliki kekuatan yang besar. Hukumnya mereka diterapkan padanya hukum had yang telah kita sebutkan tadi. Wala yu'dzar bi syai', dan mereka tidak diberi uzur. Maksud tidak diberi uzur itu nggak boleh dimaklumi. Nggak boleh dimaklumi, nggak ada pemakluman. Wa yutalab bima atahu min talaf mal au nafas. Mereka dituntut atas semua kerusakan yang mereka timbulkan. Ini begal, perompak, atau muhirobah atau muharabah. Sekarang bugot. Al-khuruju alal imam, keluar melawan imam, khuruj. Tamarrud jamaah munazzamah laha syaukah wa mana'ah wa quwwah alal hakim awil imam al-haq. Tamarrud itu bangkangnya sekelompok orang terorganisir yang mereka itu memiliki daya, kekuatan, perlindungan untuk melawan hakim, pemerintah yang resmi, atau imam yang benar. Ma'at takwil, disertai sebuah takwil, ide yang mungkin memahami sesuatu secara nggak pas. Yakhrujul bughatu bina'an ala ta'wilin aw syubhatin. Jadi bughat itu keluar melakukan itu karena mereka mempunyai ide yang bisa jadi idenya keliru, salah paham.
Jadi nggak ada niat buruk. Jadi mungkin niatnya baik. Kalau niatnya dari semula buruk, muharib sebenarnya. Muharib. Ini ide takwil inilah yang menjadi permakluman, oh dia salah paham. Itu. Subha. Au fahmun dhannuhu haqqan, atau pemahaman yang mereka kira benar hakon. Yu'dzaruna bihi anfusahum, yang oleh karena itu mereka dimaklumi, oh mereka salah memahami. Beda ya, kalau sana niatnya berbuat rusak aja, nggak ada ide, yang ide dikiranya benar. Hukumnya muamalah terhadap mereka atau interaksi dengan mereka berbeda dengan interaksi dengan para begal tadi. Maka yang luka tidak boleh dibunuh. Kalau dalam begal luka ya namanya perang, terusin aja. Wala yuqtal asrahum, tawanan tidak boleh dibunuh. Wala turma amwaluhum bil ghanaim, hartanya tidak disebut ghanimah. Bal yuqsad rad'uhum faqat hatta yarju ilal haq. Tujuan dari perang ini adalah menahan mereka sampai mereka kembali bertobat dari cara pandang tersebut. Baik, ini dua hal yang kadang bersinggungan, kadang-kadang mengecapnya secara acak bisa keliru. Nah ini kadang-kadang ada sebagian orang menggunakan kadang-kadang peristiwa di Indonesia ada yang mengecapnya sebagai bugot. Bugot, perangi. Kadang-kadang itu ya, bisa salah atau keliru nanti. Baik, selesai pembahasan bab bugot. Nah, setelah ini yang dibahas adalah hubungan muslimin dengan non-muslim. Ini kan masih hubungan antara kita ya, sampai titik ini. Tadi hubungan yang kita harapkan adalah bersatu padu bersama-sama dalam naungan kasih sayang antar muslimin. Kalau ada yang memecahkan dengan tujuan yang kita sebutkan tadi, maka dihukum sebugot dan bisa dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kembali kita pecahkan kekhusyuan dan ketenangan kita. Silakan. Sudah ada yang daftar nih? Sudah ada yang daftar? Oh belum ya? Nggak ada sinyal kamu ya? Oh iya, nanti kalau yang daftar daftar usahanya, nanti sinyalnya datang di rumah. Ya itu tadi maksudnya, tadi ibu mungkin ketinggalan, kita jadi niatnya akan buat main-mainan lah, apa door-prize-an, nanti dapat kupon. Kupon ini belanja, ya tahunya baru 2, mie. Belanja, apa? Keripik pisang, selain itu apa? Sebutin aja semua Bu, nanti. Boleh. Daftarnya ke sana aja. Nah, daftar ke sana. Daftarnya ke sana. Selain itu apa juga nggak apa-apa. Kita hidup bersama. Kalau belum bisa menghidupkan kebersamaan secara loh ya dari kita dulu. Nggak apa-apa. Selain itu apa Bu? Kalau sana ada telur juga ya, ada telur kampung. Nggak apa-apa. Apa saja. Boleh. Tuh punya gambaran sedikit. Ada yang lain? Nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Dagang kok malu. Ada yang lain? Maaf. Roti pizza. Siap. Nanti boleh daftarkan plus harganya. Jadi pas nulis kupon itu sudah ketahuan. Karena tagihannya nanti biar ketahuan berapa tagihannya gitu. Roti pizza. Ada yang lain? Oh nggak ada bisnis yang lain ya? Saya bisnisnya Antam. Wah angkat tangan saya kalau Antam. nggak ikut kupon-kuponan kalau Antam. Kali kalau ada nanti donatur khusus diam-diam nih kupon Antam gitu siap. Oh penikmat, ini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ibu sudah nggak ada nila lagi ya sayang. Tadi nila mau kita bawa juga. Bu, nggak ada nila lagi ya. Sayang itu ya, nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin ya. Dah, kembali lagi. Silakan kalau ada tambahan.
Tadi yang soal itu pemirsa, Yang mana? yang demokrasi Ya. sama dengan ini nggak bisa kayak ada orang demo meminta pemerintah diturun, bubarkan DPR, gitu-gitu kan, turunkan presiden, apa termasuk Ya. bot. Jadi penerapannya sih tidak bisa 100% ya. Kita tadi berbicara dalam koridor, dalam bingkai negeri muslim. Penerapan ini 100% di negeri yang menjalankan syariat Islam. Ketika negeri nggak menjalankan syariat Islam, maka tidak bisa 100%. Mungkin ada bagian-bagian yang bisa ditarik ke sana. Tapi nggak bisa 100% menyamakan dengan istilah-istilah ini. Jadi gimana kalau ada demo yang seperti itu? Baik. Pemerintah salah nggak jika mereka membubarkan pendemo dengan anarkis atau dengan tembakan atau apa tuh salah apa enggak? Ini kan demo tuh macam-macam ya. Iya. Kan pertanyaannya, boleh nggak pemerintah membubarkan dengan cara anarkis? Anarkis. Lihat apakah mereka merusak. Setiap kerusakan harus dilawan, ditahan. Iya kan, kalau dilihat kan merusak pagar gitu. Merusak nggak boleh. Jelas membakar halte. Nggak boleh ngerusak pagar, halte segala macam, pasti nggak boleh. Merusakkan harta tuh haram dalam agama kita. Seperti Tindakannya kerusuhan keliru. Mei 98 kan penjarahan seperti Nah itu jelas-jelas nggak usah ditanyakan. Jarah itu kan sama dengan nyuri, nyuri terang-terangan atau masuk ke muharabah tadi, bisa masuk ke sana. Kalau di aturan negara kita boleh menyampaikan pendapat, karena aturan dalam negara kita kan ada istilah public choice ya. Ada, kenal istilah public choice? Gambar gampangnya, karena negara kita itu berbasis demokrasi, maka rakyat itu rakyat itu boleh memiliki pilihan. Negara ini mau dibelokkan ke kanan atau ke kiri, itu punya hak. Karena basisnya ya mau nggak mau demokrasi. Yang di Indonesia, karena kita belum bicara persis seperti dalam buku kan. Karena demokrasi ada istilah public choice. Bagaimana masyarakat menyampaikan kehendaknya, ada salurannya. Dan itu diizinkan salurannya. Kita punya wakil. Wakil itu ya saluran kita untuk menyampaikan arah yang kita mau. Kalau mereka mewakili kita. Tapi kita diwakili. Iya, tapi nyataannya kan malah yang mendemo itu demo anggota DPR karena nggak mewakili ya? Iya. Udah mewakili, mau enak udah diwakili, makan enak diwakili, mobil enak diwakili, cukup diwakili semua sampean. Mau apa lagi? Pakaian yang keren, udah diwakili, nggak usah. Ya ini bercanda. Ya kalau memang merasa mereka tidak terwakili, lah waktu milih dulu gimana ceritanya? Katanya milih wakil. Nggak milih. Nggak milih ya jangan nanya sangat terwakili sampai nggak milih. Kalau nggak milih nggak boleh protes. Kalau saya milih sudah ada mewakili saya makan enak, sudah ada mewakili. Saya udah milih jadi. Ya gini loh. Yang dipilih nggak lolos. Gini. Kita ini hidup, kalau saya ditanya itu, saya sampaikan, kita ini hidup di Indonesia. Indonesia tuh ibarat kita ikan di dalam kolam. Bukan itu ikan dalam kolam itu ya. Yang kolam ini, airnya keruh. Airnya keruh. Kehidupan kita kan ya belum bening banget ya. Mau nggak mau, ya kita hidupnya di kolam yang keruh ini, kalau bernapas ya air keruh itu yang kita pakai untuk napas. Kalau nggak mau, sesuai dengan arahan presiden, pindah aja. Pindah kolam lain. Ya kan sudah diarahkan gitu. Aku mau pindah. Ntar dulu. Oleh karena itu kita masih ada di sini, rela atau tidak rela, air keruh itulah yang kita minum, kita hirup. Apa yang kita bisa lakukan? Semaksimal mungkin sebagai mukmin dan muslim yang membawa kebaikan, berusaha yang terbaik dalam kondisi yang kurang baik ini. Dengan cara yang baik juga, bukan dengan cara yang buruk kan?
ya nggak usah disesali. Kok kenapa saya lahir di sini, Allah takdirkan gitu, berarti Allah lebih tahu kita cocoknya di sini. Cocoknya di sini, air keruh itu kita minum, kita hirup dengan berusaha tetap membeningkan. Gimana beningkannya? Ya kita bisanya taklim menyebarkan ide, sebarkan ide lewat pengajian, lewat IG, lewat ini kita sebarkan semampu kita. Kalau kita nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Harapannya negeri ini negeri yang betul-betul bening baik harapannya. Ya nggak usah disesali. Rumah kita ya walaupun buruk, jelek, reot ya jangan dibakar. Kalau dibakar nggak punya rumah kita. Kita bersihin, kita sapu yang bisa kita sapu dengan cara yang baik. Kalau ada ajakan demo yang seperti itu, sikap kita bagaimana Ustadz? Ikut atau tidak demo yang membubarkan DPR, mengganti presiden itu kita ikut atau enggak? Itu diizinkan nggak? Kalau di dalam ini? Ya enggak. Kalau diizinkan dengan cara yang baik, ya memang diizinkan. Cara baik itu gimana? Jangan merusak. Kan semuanya ada aturannya. Yang jadi masalah itu ketika merusak-rusak keluar dari aturan. Nah, yang repotnya umpamanya yang keluar itu niatnya baik, ada orang yang nyusup, itu yang jadi repot. Ya dipertimbangkan madarat maslahatnya. Yang repot itu ketika ada ya orang ini nggak lugu banget lah. Ada yang sengaja ikut di dalam tapi sengaja ingin merusak. Yang orangnya baik-baik dirusak oleh satu orang, akhirnya oleh pihak keamanan dianggap buruk semua, dihajar semua. Baik. Ya, pertimbangkan maslahat madaratnya. Terus itu Ustadz yang tadi soal menasehati. Iya. Kan katanya sesama muslim harus saling menasehati. Wajib. Ya. Tapi pada kenyataannya itu yang dinasehati suka nggak terima gitu. Contoh sudah sama kayak kakak sendiri gitu, misalkan kita nasehati ntar dia marah, malah mudaratnya ntar lebih banyak. Jadi kan pakai nomor gelap, udah dikasih tahu. Enggak, misalkan nih ada nih kakak misalkan bikin status siapa apa. Nama kakaknya? Sini, kasih nomor. Saya nih bikin status apa yang nggak sesuai dengan ini, terus saya komenin. Ya habis itu malah saya nggak bisa lihat statusnya. Maksud saya menasehati gitu. Itu tadi itu. Caranya, kadang-kadang kan nggak semua orang bisa melihat cermin, ya kan? Kita ngeliat cermin ada jerawat sini, cerminnya dihajar, kurang ajar cermin, jerawat nggak ada. Jadi ya itulah caranya aja. Ya kalau kita kan bisa ngukur. Saya sendiri juga kadang menemu di grup keluarga gitu, di grup keluarga di Ponorogo itu, atau bahkan kadang teman-teman status yang nggak pas lah gitu. Ya paling muter tadi caranya. Kalau kita langsung hubungan masalah malah renggang segala macam. Soal cara, kewajiban nasihati iya, cara harus bijak. Cuma jadi kalau berkaca dari itu kita jadi udahlah, mending nggak usah ikut campur gitu loh. Nah kalau melihat kemungkaran kan kita harus ngingetin, harus ngingetin caranya. Soal cara yang jadi masalah, bukan soal ngingetinnya valid kan. Kalau melihat ya harus ngingetin, paling tidak doain lah. Ya, paling tidak doain semoga. Terus ada istilah gini Ustaz, jangan memberi saran jika kamu tidak diminta saran, gitu bagaimana? Ajaran siapa? Ya ini orang-orang apa sih? Kalau saran istilah jangan memberi saran kalau tidak diminta gitu. Ini saya larinya ke bab jual beli ya. Kita pindah dikit ke bab jual beli. Menjawab ini karena nanti mungkin bisa jadi terkait dengan kita. Bab jual beli itu di bab sebentar, saya naruhnya di mana ya? Oh kayaknya belum saya ini dah. Belum saya masukkan atau di sini. Sebentar. Saya taruhnya di
Dan ini mungkin bisa membuat orang lain marah, tetapi karena bagian dari nasihat tadi, memberi masukan baik tadi. Sebentar, saya naruhnya di mana? Nama Neng, naruhnya di mana, Neng? Naruhnya di mana sih, Neng? Kok nggak yakin? Oh, ini ya. Bukan. Aduh, lupa saya naruhnya di mana. Jadi intinya kalau kita melihat ada saudara kita membeli sebuah objek dan kita tahu cacatnya, kita diminta untuk memberitahu. Ya, beda kan kalau ini Saran ini kan? iya, maksudnya saran yang bukan masalah kayak jangan beli ini gitu, saran kayak saran kamu harusnya begini, harusnya begitu gitu loh Ustaz. Baik. Jadi beda sama jual beli, bukan saran kalau jual beli ya. Oh, iya. Gini, kata nasihat itu adalah memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Memberikan terbaik untuk saudaranya sebuah kewajiban. Kalau kita yakin dan tahu bahwa yang dilakukan salah, kita harus memberitahu. Kalau saran itu kita sendiri nggak yakin, sesuatu yang diskusional mungkin bisa dipakai. Tetapi kalau saran itu bukan diskusional, antara salah dan benar dan kita yakin, antara madharat dan maslahat, yakin ya, bukan hal-hal yang diskusional, beritahu. Kalau dibiarkan terus dia terjerumus, keliru kita. Kan saudara muslim itu ya, jadi cerminnya tadi, ya ad-dinun nasihah itu kan yang sering bicarakan. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, dan seluruh muslimin. Untuk muslimin gimana? Orang ngasih nasihat itu biasanya baik atau buruk? Baik, harusnya. Jadi ketika ada saudara, maka bab itu dimasukkan umpamanya dalam bab pernikahan. Ada saudara, gimana menurutmu si calon itu? Kita harus berikan pendapat yang murni dan terbaik. Rumah itu, tindakan itu, pekerjaan itu. Kalau kita tahu, sampaikan. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya dan kita tahu itu madharat, beritahu. Itulah bagian dari nasihat. Begitu. Jadi nggak mutlak. Jangan beri saran kalau nggak diminta. Kasihan. Jangan-jangan mau minta agar nggak tahu sampai tahu atau enggak. Nah, kalau seandainya udah memberi nasihat terus orangnya marah dan memutus tali silaturahmi, berarti yang salah yang bisa kita nggak salah kan ya? Yang salah itu yang nggak benar. Berarti kita nggak berdosa kan, bukan termasuk yang memutuskan? Bukan, nggak memutus insya Allah. Insya Allah nggak, niat kita baik. Tapi kadang niat baik perlu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bagaimana? Ya kita tahulah. Kita tahu si A, si B, si C ini bagaimana karakternya. Kalau mengasih nasihat diundang dulu, yuk makan enak, habis itu kasih tahu, diam aja dia, atau ya tahulah caranya bagaimana. Kita ngasih itu orang diangkat dulu, baru dikasih tahu tuh. Itu kalau masih nasihat, coba diundang makan enak banget terus ngomong. Kira-kira dia terima kira-kira sih. Jadi ada istilah apa ya? Jadi anak manis. Kalau anak manis ngomong didengerin. Kalau anak pahit baru mangap doang sudah ditinggal pergi, kan? Jadi soal cara. Hal yang baik itu perlu cara yang baik. Makanya saran saya untuk tetap menjaga persatuan persaudaraan yang memang harus kita jaga tadi, untuk melaksanakan kewajiban memberi nasihat tadi dengan cara yang tidak merusak yang itu tadi. Tidak
terus serampangan. Saya akan melaksanakan kewajiban, iya, tapi semuanya ada caranya. Salah satu hal yang disampaikan dalam hadis, kalau kamu ngasih nasihat saudaramu di depan khalayak ramai, itu bukan ngasih nasihat, membongkar aib namanya. Itu kan dikasih tahu caranya. Betul, ngasih nasihat itu wajib, tapi ada caranya. Diam-diam berdua, atau kalau nggak bisa berdua ya pakai surat gelap tadi atau gimana lah. Semuanya ada caranya. Dan itu jelas ya perbedaan antara membongkar aib dan memberi nasihat. Benar yang disampaikan 100% benar, cuman caranya salah, akhirnya jadi salah juga. Baik. Ada yang lain? Sudah lebih ya? Sudah lebih. Baik, sudah agak berlebih. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pekan depan saya minta izin Ibu nganter ibu saya pulang kampung. Sudah nggak tahan, udah 2 bulan. udah nego panjang, udah mentok. Nego panjang, insya Allah nganter ibu. Mohon maaf. Baik, demikian proses belajar bersama kita di pagi hari ini. Saya yang paling banyak bicara, pastinya yang paling banyak keliru dan salahnya. Saya mohon maaf kepada hadirin semuanya, hadirat semuanya. Astagfirullah li wa lakum, dan berdoa kepada Allah dan berharap semoga apa yang kita lakukan ini Allah terima bagian dari amal soleh kita. Allah jadikan wasilah kebaikan kita untuk dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama